musim lalu. Tentunya akan menjadi sebuah kartu as untuk Pelita Jaya pada hari ini. Babak kedua dimulai, Pelita Jaya melawan Persisam Samarinda. Supardi. Ardan berikan pada Vizcara, sebuah sontekan kepada Supardi cukup baik. Masih Supardi menguasai bola. Ya, 1-2 adalah Supardi kembali. Umpan ke kotak penalti dan Firman Utina lagi-lagi Edi. Ya, hampir saja sebuah percobaan dari Esteban Vizcara, Bung. Iya, sebuah gebrakan di menit awal, ya hanya beberapa detik ya. Dari babak kedua ini bagaimana Pelita langsung melakukan tekanan dan sempat membuat panik lini pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Ya, kini justru Pelita yang terancam. Ya, sebuah heading dari satu tendangan yang barusan Pipat Tonkaya, Bung. diperlihatkan oleh Pipat. Ya, nyaris juga membahayakan gawang dari Pelita. Ya, kita lihat bagaimana Supardi crossing yang cukup bagus. Ya, kita sedikit menghela nafas, Bung, dengan sebuah serbuan. Kesigapan dari Wawan juga yang berhasil mementahkan tendangan yang dilepaskan oleh Firman Utina. Kemudian juga Esteban yang lagi-lagi gagal. Danilo Fernando. Berbahaya. Fernando. Iya, satu percobaan tendangan terarah yang dilepaskan oleh Danilo Fernando. Persis dari luar kotak penalti, mengarah dan bisa dipatahkan oleh Dian Agus Prasetyo. Supriyadi yang rajin membantu penyerangan di awal-awal babak pertama tadi dan membuahkan sebuah peluang di akhir babak pertama. Ya, saya kira tadi bagaimana Supriyadi yang melakukan crossing dari sisi kiri pertahanan Persisam. Upaya-upaya seperti ini harus lebih sering dilakukan karena memang umpan-umpan crossing biasanya akan jauh lebih efektif. Sebuah crossing tadi dari Supardi kepada Wirahadi. Ridwan. Ardan. Hamka Hamzah. Bersep oleh Ardan Aras. Kembali Firman Utina. Bukan sebuah pelanggaran di depan kotak penalti. Bayang-bayangi oleh Ahmad Sembiring. Cukup ketat pengawalan dari Ahmad Sembiring dan juga Akbar Rashid. Kembali Supardi. Lagi-lagi sebuah percobaan dari Supardi. Pergerakan yang bagus sebetulnya sudah dilakukan oleh Supardi. Hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Supardi di babak pertama. Mendapatkan umpan, lalu menusuk ke tengah pertahanan dan melakukan tendangan dengan kaki kiri. Lagi-lagi belum efektif kaki kiri Supardi. Cukup keras di menit-menit awal babak pertama kedua ini, Bung. Kedua kesebelasan. Pelanggaran Ahmad Jufrianto yang mendapatkan instruksi tentunya dari Coach Fandi Ahmad untuk mengawal Danilo Fernando. Supriyadi, kembali Ahmad Sembiring. Back pass kepada Wawan Hendrawan. Supardi.
Lagi-lagi kurang akurat penguasaan bola dari Esteban Vizcarra meskipun sudah mendapatkan pipat atau ditajak konjan kelihatannya. Ya, Aji Santoso memerintahkan kepada seluruh skuad di lapangan untuk memberikan bola kepada Danilo Fernando. Sedikit kalau kita dengarkan tadi. Johan Ibo sapu saja oleh Usad Munandar. Kembali Ahmad sendiri membangun serangan. Kali ini Pipat Kaya masih menguasai bola. Fandi Mukhtar, sayang sekali. Sulit dipercaya saya kira apa yang dilakukan oleh Fandi Mukhtar. Sudah berhadapan dengan gawang tanpa ada kawalan dari pemain Pelita. Namun kita lihat bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Fandi Mukhtar. Kita lihat tidak ada kawalan, sudah berhadapan dengan gawang. Kita lihat, terlalu bernafsu seorang Fandi Mukhtar. Memang sulit dipercaya kalau kita melihat situasi seperti ini. Seorang Fandi Mukhtar yang sebenarnya juga termasuk dalam skuad tim nasional. Dia pernah dipanggil di tim nasional. Ya, pemain muda. Seorang pemain masa depan binaan Pelita Jaya yaitu Egy Melgiansyah, berusia 19 tahun, turun menggantikan M. Ridwan. Sebelum pertandingan memang pelatih Fandi Ahmad menyebut M. Ridwan tidak dalam kondisi fit 100% sehingga digantikan oleh Egy Melgiansyah yang juga merupakan mantan anggota timnas U17. Pelanggaran terhadap ditajak konjan. Danilo Fernando yang telah meraih 1 kartu kuning tadi, Bung. Kali ini Nimade Wirahadi masih bekerjasama dengan Firman Utina. Ditajak konjan. Ahmad Jufrianto. Ya saya kira problem yang sama masih dirasakan oleh para pemain tuan rumah Pelita yang tampaknya masih begitu kesulitan. Ya, harus keluar dari sarangnya untuk memberikan instruksi kepada para pemain Pelita. Coach Fandi. kontrol bola yang cukup baik dari Danilo Fernando, namun pergerakannya lagi-lagi dihadang oleh seorang Ahmad Jufrianto yang memang selalu mengikuti kemanapun seorang Danilo Fernando ke dalam lapangan ini. Ya, sebuah trik yang sebetulnya sudah mulus dilakukan oleh Danilo untuk melewati Ahmad Jufrianto. Ahmad Semiring. Umpan terlalu deras kepada M. Robi di sisi kanan penyerangan. Kali ini Supardi yang berganti posisi dengan Egy Melgiansyah. Ditajak konjan. Sisi kiri kepada Supardi. Dapat direbut oleh M. Robi. Ya, The Young Guns atau Pelita Jaya yang telah melakoni pertandingan 9 pertandingan sebelum ini, dan saat ini kita saksikan hasil pertandingan dari pertandingan yang lain adalah Persipura melawan PSPS. Untuk sementara Persipura unggul 2-1 atas PSPS Pekanbaru.
Sebuah hasil yang kalau bertahan sampai akhir merupakan keuntungan bagi Persipura, mengingat mereka sebagai juara bertahan baru saja mengalami 3 kekalahan berturut-turut. Ya, Firman Utina tampak tergeletak setelah terjadi benturan tampaknya. Firman Utina, pemain berusia 27 tahun yang juga gelandang dari tim nasional Indonesia, yang telah mencetak 1 gol saat melawan Persela Lamongan di musim ini. Merupakan salah satu dari 4 gol yang tercipta untuk Pelita Jaya di 9 pertandingan terakhir dengan 6 kekalahan dan 3 kali seri. Cukup berbanding terbalik dengan keadaan musim lalu, di mana Pelita Jaya merupakan salah satu klub yang sangat sedikit untuk jumlah kebobolan. Namun sampai pertandingan kali ini telah terjadi 14 gol kebobolan bagi Pelita Jaya. Ya, minus 10 Ya, selisih gol dari Pelita Jaya. dan pertandingan lainnya Persiwa Wamena saat ini unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Ardan langsung ke dalam kotak penalti. Johanibo. Langsung di sana ada Egi Melgiansyah. Sayang sekali bola telah meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Wawan Hendrawan. Egi Melgiansyah yang juga merupakan anggota skuad U21 dari Pelita Jaya musim lalu, yang membawa tim U21 Pelita Jaya meraih juara Indonesia Super League U21. Sama-sama dengan Gilang Ginarsa yang juga salah satu skuad senior dari Pelita Jaya musim ini. Lipat. Cukup keras, Supriyadi berbenturan dengan kembali Esteban Vizcara. Ya, tampak begitu mudah serangan-serangan yang dibangun Pelita dipatahkan oleh lini pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Esteban Vizcara. Ya, dan akhir dari pertandingan antara Persipura melawan PSPS Pekanbaru adalah 2-1. Cukup menggembirakan, Bung, hasil dari Persipura dan juga PSPS Pekanbaru. Iya, 3 kali kekalahan dari Sriwijaya, Persema, dan Arema memang membuat langkah Persipura sebagai juara bertahan musim ini cukup sulit. Mereka juga tidak bisa bermain di kandang Stadion Mandala yang sedang direnovasi untuk persiapan Liga Champions Asia. Mereka harus bermain di Makassar. Ya, sebuah tindakan sia-sia menurut saya apa yang tadi dilakukan oleh Esteban. Ya, barisan bench pemain dari Pelita Jaya, asuhan coach Fadi Ahmad, yang tentunya sangat mengharapkan hasil yang maksimal di pertandingan kali ini. Mengingat begitu banyak singa perbangsa mania yang menjuluki fans fanatik dari Pelita Jaya yang memakai kandang singa perbangsa Karawang kali ini. Imada Wirahadi salah mengumpan, maksudnya kerjasama dengan Firman Utina. Johanibo.
Ardan Aras. Aju. Ya, masuk dalam kotak penalti. Firman Utina. Ya. Egy Melgiansyah. Bukan sebuah pelanggaran, Iya. Bung. Lagi-lagi sebuah peluang yang dimiliki oleh Pelita. Belum juga membuahkan hasil. Sebuah umpan yang cukup cantik dilepaskan oleh Firman Utina. Sudah berhasil mendahului Fandi Mohtar sebetulnya Egy Melgiansyah. Hanya saja dia tidak efektif apakah melakukan kontrol bola lagi ataupun melakukan eksekusi langsung umpan dari Firman Utina sehingga bola bisa dikuasai oleh Wawan Hendrawan. Yuta Konjan. Esteban Vizcara. Ya, nampaknya ada upaya untuk Iya. mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Yuta Konjan. Yang dituju baik Nimade Wirahadi di sana. Kembali Nimade Wirahadi. Supardi. Nimade Wirahadi kembali. Tajak. Ahmad Jufrianto. Masih terus berputar di lapangan tengah dan kali ini Firman Utina. Hampir saja sebuah wall pass dari Firman Utina. Danilo Fernando cukup Ya. cepat serangan balik dari Persisam Putra Samarinda melalui Ya. kaki Danilo Fernando. Kita lihat, Masa dapat dan sebuah terjangan dari Pipa Tonkaya kepada Dian Agus Prasetyo. iya memang 50-50 tadi. Kita lihat bagaimana Pipat dan juga Dian Agus Prasetyo yang memang sudah maju untuk mencoba mematahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain Persisam. Ya, kita lihat Pipat. Cukup keras juga. Ya, kalau kita melihat sebuah terjangan dari Pipa Tonkaya di mana bola adalah 50-50 bersama Dian Agus Prasetyo dan kita lihat mengenai muka dari Iya. Dian Agus. Ya, kita lihat bagaimana serangan balik yang begitu cepat yang dibangun oleh para pemain Persisam. Ini selalu membahayakan gawang dari Pelita. Ini yang harus diwaspadai oleh para pemain belakang Pelita Jaya karena serangan yang dibangun tadi memang sangat berbahaya. Banyak menguasai permainan, tapi kalau sampai kecolongan melalui serangan balik seperti apa yang baru saja dilakukan oleh Danilo Fernando dan Pipat tadi memang pasti akan sangat mengecewakan bagi Pelita Jaya. Hanya menghasilkan goal kick sepertinya untuk Pelita Jaya. Ya. Sedikit kesal Coach Fandi Ahmad di pertandingan kali ini. Lihat performa dari anak-anak asuhnya. Tidak terarah. Umpan dari Yuta Konjan. Ya, kalau sampai dengan pertandingan ini tidak bisa dimenangkan oleh Pelita, agak disayangkan karena mereka pasti butuh dukungan penonton dari publik Karawang. Kandang baru tentu membutuhkan sebuah daya tarik berupa kemenangan bagi penonton. Ya, kembali pemain-pemain dari Persisam Samarinda. Kita lihat, nyaris saja. Lagi-lagi. Nyaris. Ya. Lagi-lagi gawang Pelita terancam oleh Hampir aksi saja. cepat ya dari para pemain Persisam. Akbar Rashid yang mencoba masuk ke dalam kotak penalti. Ya, sebuah syuting dari Pipa Tonkaya. Dan usaha rebound dari Akbar Rashid, mantan pemain PSM tadi, Bung. Belum merubah kedudukan. Masuki menit 65 ini kedudukan masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya, sudah 2 kali serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Persisam
sangat membahayakan pertahanan dari Pelita Jaya kalau tidak diantisipasi dengan cukup cermat ataupun para pemain Pelita masih saja asik menyerang tanpa koordinasi di lini pertahanan, tentu akan sangat berbahaya. 2 kali serangan balik dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh Danilo serta Pipat tadi. Offside kali ini. Offside. Pipat Tonkaya di sisi kiri pertahanan dari Pelita Jaya. Ditajak. Johan Ibo berikan pada Supardi. Nah, ini kepada Ardan, lebar. Ubah arah pada Esteban Vizcara. Egy Melgiansyah. Kerjasama 1-2 dengan Firman Utina. Nima Dewi Rahadi maksudnya kepada Egy Melgiansyah. Seringkali tanggung memang umpan-umpan dari para pemain Pelita sehingga masih seperti di babak pertama, cukup mudah diantisipasi oleh para pemain belakang Persisam yang sampai sejauh ini masih tampil dengan sangat disiplin. Lagi-lagi patah serangan dari Pelita oleh Firman Utina tadi. Kembali mendatang dari Hamka Hamzah, inilah dia kembali Pipat Tonkaya kali ini. Ya, Sebuah umpan yang cukup manis. Hampir saja Irsyad Aras dengan mencoba sebuah heading di hadapan gawang dari Dian Agus Prasetyo. Namun lagi-lagi belum merubah kedudukan. Tetap 0-0. Ya, saya kira ini ancaman ketiga ya. Dalam waktu yang sedemikian pendek yang mengancam gawang dari Pelita, dan ini tentunya harus menjadi perhatian serius dari lini pertahanan Pelita karena bukan tidak mungkin situasi-situasi seperti ini justru akan memberikan keuntungan bagi Persisam Putra Samarinda, dan akan sangat ironis karena di saat Pelita justru sebenarnya juga mampu menguasai jalannya pertandingan dan aktif melakukan serangan demi serangan. Ya, betul sekali Bung Isit. Secara permainan mungkin Pelita sedikit lebih unggul menguasai, tapi dalam hal kualitas serangan rasanya Persisam Samarinda lebih berbahaya. Ya, Edison Fonseca yang ditarik keluar. Serta M. Ridwan. Supriyadi. Supardi. Kali ini Ahmad Jufrianto. Lagi-lagi kita tidak melihat sebuah umpan kepada teman di dalam kotak penalti dari pemain-pemain Pelita Jaya. Ya, benar-benar memang tidak efektif. Saya kira memang wajar kalau akhirnya Coach Fandi Ahmad harus memutar otaknya dan juga menggeleng-gelengkan kepala tentunya melihat skuadnya masih belum mampu untuk bermain secara maksimal. Johan Ibo. Esteban Vizcara kali ini bekerja dengan Yuta Jakonjan. Maksudnya kepada Egy Melgiansyah, masih dapat dibaca oleh Supriyadi. Bukan sebuah pelanggaran. Firman Utina bersama dengan Ardan Aras. Sebuah percobaan langsung Johan Ibo. Jauh dari kotak penalti, namun sebuah percobaan yang hampir saja. Ya, kita saksikan di sini. Sebuah kejutan dilakukan oleh Johan Ibo. Jarang-jarang memang ada tendangan dari jarak jauh yang dilepaskan oleh pemain lini belakang dari Pelita. Cukup menyulitkan penjaga gawang Wawan dan salah membaca arah Wawan Hendrawan. Kali ini Carlos Eduardo.
Oh. Sayang sekali Iya. Bade Wirahadi. Tekanan demi tekanan yang diberikan oleh Pelita. Oh. Gol! Gol! Sebuah usaha dari Iya. luar kotak penalti dari Iya. Yutajak Konjan. Ya, pada akhirnya memang membuahkan hasil yang menggembirakan bagi kubu Pelita. Dan kita lihat bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Yutajak dari luar kotak penalti. Ya, tanpa emosi kita lihat bagaimana Coach Fandi ya tadi sampai harus melempar atau melepaskan kacamatanya. Ini adalah bentuk dari emosi kegembiraannya tentunya setelah Yutajak mampu mencetak gol dan memang sangat sulit bola diantisipasi oleh penjaga gawang Wawan. Sebuah kelengahan dari para pemain Persisam, padahal sebelumnya Johan Ibo dari jarak yang hampir sama melepaskan tendangan dari jarak jauh, dan kali ini giliran Yutajak. Iya. Sangat sempurna, Bung. Sebuah syuting dari Yutajak Konjan. Sulit memang diantisipasi oleh Wawan Betul, dan Hendrawan. kita melihat berkali-kali memang Wawan berjibaku ya. Sebelum gol ini tercipta dia sudah beberapa kali berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya. Namun pada akhirnya memang jebol juga lewat satu tendangan keras dari Yutajak. Esteban Vizcara masuk ke dalam kotak penalti. Yutajak Konjan, pemain asal Thailand yang musim lalu membela PAFC Thailand, mencetak gol pertamanya di Jarum Indonesia Super League 2009-2010 dan merubah kedudukan untuk sementara 1-0 untuk Pelita Jaya Karawang. Ya, Di menit benar-benar. ke-70 ini. Benar-benar sebuah kelengahan yang dilakukan oleh para pemain yang ada di luar kotak penalti dari Persisam. Ketika para pemain Pelita masuk ke dalam kotak penalti, mungkin mereka masih bisa disiplin, tapi justru dari luar kotak penalti tendangan bisa menghasilkan gol. Oh. Supardi menyisir sisi kiri penyerangan. Ya, setidaknya dengan satu gol yang sudah berhasil diciptakan oleh Pelita, ini membuat selain motivasi mereka terangkat ya, tentunya juga kepercayaan diri, kemudian keyakinan dan juga tentu saja agresivitas untuk kembali melakukan tekanan saya kira akan muncul di menit-menit berikutnya. Walaupun tentunya mereka harus tetap waspada bahwa dalam situasi seperti ini Persisam bukan tidak mungkin akan keluar menyerang untuk mengejar ketinggalan tentunya. Yutajak cukup sabar pemain-pemain Pelita Jaya setelah unggul 1-0 ini memainkan bola dari kaki ke kaki, berubah arah kembali. Ardan Aras dengan Egy Melgiansyah. Belakang pada Carlos Eduardo. Hasil dapat bola Egy Melgiansyah. Oh. Ya, satu tindakan yang tadi dilakukan oleh pemain Persisam, Supriyadi. Kita lihat. Ya, saya kira situasi seperti itu tidak perlu terjadi dan tidak perlu dilakukan. Agung Suprayogi masuk menggantikan Irsyad Aras. Sepertinya Coach Aji Santoso ingin menambah daya gedor dengan memasukkan pemain depan yaitu Agung Suprayogi, pemain berusia 29 tahun. Danilo Fernando, bayang-bayang oleh Iwade Wirahadi, Ahmad Sembiring, duel dengan 2-3 pemain dari Pelita Jaya. Yutajak Konjan, cukup baik kontrol bola dari Yutajak. Egy Melgiansyah kali ini, Esteban Vizcara, Yutajak, Egy kembali. Permainan 1-2.
dari pemain-pemain Pelita Jaya. Ya, sebuah kerjasama segitiga yang baru saja diperlihatkan oleh para pemain Pelita. Namun tadi kesalahan dilakukan oleh Egy yang menjadi orang terakhir yang menerima umpan. M. Robi. Supardi kali ini dibayang-bayangi oleh M. Robi, lepas dari kawanan M. Robi. Supardi Terlambat, kita lihat bagaimana Supardi. Akhirnya bola justru dicolong oleh pemain lawan. bukan sebuah pelanggaran terhadap Fandi Mukhtar. Tidak ada kawan di sana. Joel Simi, mantan pemain Sriwijaya FC, menggantikan Akbar Rashid di menit 76 ini yang sudah mencetak 1 gol saat melawan Persiba Balikpapan dan juga mencetak 1 gol musim lalu. Posisi dari Joel Simi adalah seorang pemain belakang, posisi asli dari Joel. Agak mengherankan memang dalam kondisi tertinggal seperti ini menggantikan seorang pemain gelandang Akbar Rashid dengan Joel Simi. Kita tidak tahu ada apa dengan mungkin Jainal Arif yang posisinya striker tapi masih disimpan di bangku cadangan oleh pelatih Aji Santoso. Ya. Ya, tampaknya upaya dari pelatih Aji Santoso dengan memasukkan Joel Simi ini selain untuk lebih memperkuat barisan pertahanan, setidaknya juga untuk menghadang serangan bertubi-tubi yang mulai dilancarkan oleh Pelita dan mulai sangat membahayakan bagi Persisam. Dan tentunya upaya dengan melakukan serangan balik yang cepat seperti yang tadi dilakukan oleh Persisam melalui Danilo Fernando atau Pipat Tonkaya ini tampaknya masih tetap menjadi andalan dari Aji. Joel Simi langsung ke depan. Set menandar. Kelihatannya Hamka didorong ke depan untuk menjadi seorang gelandang ataupun di lini depan sekarang. Oh, Fandi Mukhtar. Ya, Buang saja bola. Posisi yang ditinggalkan oleh Hamka saat ini diisi oleh Joel Simi. Hamka ada di lini tengah ataupun bahkan di depan, sebuah posisi yang sebetulnya memang tidak asing dilakukan oleh Hamka jika timnya sedang dalam keadaan tertinggal. Ya, karena Hamka sendiri sebenarnya juga pernah menjadi seorang striker. Betul sekali ketika bermain di Persik, Persib dan Yopi. Naluri menyerang yang dimiliki oleh Hamka memang cukup tinggi. Ya, dengan 3 gol dicetak musim lalu, Bung, saat membela Persik Kediri, dan juga telah mencetak 1 gol di musim ini saat melawan Persiba Balikpapan. Rekor tersendiri untuk seorang pemain belakang. Kembali pemain Pelita Jaya, Firman Utina bekerja sama dengan Egy Melgiansyah. Hampir saja sebuah tusukan dari Egy Melgiansyah, namun masih dapat dibaca oleh back dari Persisam Samarinda. Fandi Mukhtar. Hamka Hamzah kali ini kerjasama dengan Fandi Mukhtar. Kembali Hamka Hamzah. Shooting Hamka Hamzah. Ya, cukup baik. Sebuah pergerakan yang diperlihatkan oleh Hamka Hamzah kerjasama dengan Fandi Mukhtar. Tendangannya cukup terarah walaupun masih melesat di atas mistar.
Ya, dan usaha untuk mencari ruang tembak Iya. yang dilakukan oleh Hamka ini memang cukup bagus, melepaskan diri dari beberapa orang pemain dan melepaskan tendangan. Sayang sekali arahnya masih kurang ke bawah, ke arah gawang. Imade Wirahadi. Ya, kita lihat ada yang tergeletak tampaknya di tengah lapangan. Emrodbi. Robi, ya. Ahmad Sembiring. Ya, apabila kedudukan 1-0 ini bertahan hingga akhir pertandingan, merupakan kemenangan pertama untuk Pelita Jaya, sedangkan untuk Persisam Putra Samarinda adalah kekalahan kelima di Jarum Indonesia Super League 2009-2010. Kembali Yohanibo membantu penyerangan. Yohanibo Ya, bersama dengan Imade Wirahadi, bukan sebuah pelanggaran. Ya. Joel Simi masih menguasai bola dan langsung kepada Hamka Hamzah di sisi kiri penyerangan. Hamka Hamzah lepas. Hamka Hamzah, Pipa Tonkaya. Ya, masih Pipat. Oh. Sayang sekali usaha dari Pipa Tonkaya dan juga Hamka Hamzah. Ya, Imade Wirahadi tergeletak tadi tampaknya saat sempat beradu badan dengan Zulsimi. Kita lihat. Oh, Ya, sebenarnya tidak ada pergerakan yang cukup keras dari Zulsimi, hanya upaya body charge saja, hanya tangan yang sempat menghampiri wajah Wirahadi, tangan dari Zulsimi. Yutajak mencetak gol untuk Pelita Jaya. Nah, sementara unggul 1-0. Supardi. Ya, tidak jelas kali ini apa yang dilakukan oleh Supardi, apakah melakukan syuting langsung ataupun memberikan umpan kepada rekan-rekannya di lini depan. Sebuah space sebetulnya sudah dimiliki oleh Supardi ketika menerima umpan jauh. Sayang sekali tidak efektif tendangannya. Ya, tampaknya memang ada upaya untuk memplacing bola, memutar Ya. bola langsung ke gawang. Pipa Tonkaya digantikan oleh mantan idola Persib Bandung musim lalu, yaitu adalah Zainal Arif. Untuk sementara juga di pertandingan lain, Persitara Jakarta Utara ditahan imbang 1-1 oleh Bontang FC. Tackling yang berbahaya dilakukan oleh Ahmad Jufrianto. Menggunakan kedua kaki sehingga wasit Setiono meniup peluit. Usaha dari Zainal Arif. Iya, bukan pelanggaran. Dan saya kira ya bagi Zainal Arif sendiri, ini adalah satu kesempatan yang kembali diberikan oleh pelatih. Kita tahu bahwa tampaknya memang Arif masih belum menemukan kembali ketajamannya. Dan Esteban Vizcara. dengan hanya bertindak sebagai pemain cadangan, memang ini memberikan kesempatan bagi Zainal Arif, ya. Maksudnya adalah kesempatan dia untuk bisa mencetak gol semakin sedikit.
Ardan Aras. Usaha dari adik Irsyad Aras yang ditarik keluar oleh coach Aji Santoso tadi. Hampir saja dan masih dapat dibaca oleh penjaga gawang Wawan. Egy Melgiansa lepas, Egy Melgiansa belum menemui sasaran. Shooting dari Imade Wirahadi. Ya, sebuah kerjasama yang dilakukan oleh Egy tadi sebetulnya sudah, pergerakan Egy sudah sangat bagus, melepaskan umpan yang cukup terarah. Sayang masih tidak bisa dimanfaatkan secara sempurna oleh Imade Wirahadi. Kurang dari 5 menit menuju waktu normal dan kedudukan sementara masih tetap 1-0 untuk keunggulan Pelita Jaya atas gol yang dicetak oleh Tajak Konjan di menit ke-70. Butuh konsentrasi dari pemain-pemain Pelita Jaya untuk tetap menjaga keunggulan di sisa menit pertandingan kali ini dan tentunya dapat membuahkan kemenangan pertama bagi skuad The Young Guns ini di hadapan publik sendiri, Singa Pembangsa Mania. Esteban Vizcara, Egy Melgiansa Cukup baik. Walaupun bola terlalu deras. Coba dari Zainal Arif, Joel Simi, pemain asal Kamerun. Buang saja oleh Carlos Eduardo. Ya, bagi Pelita barangkali yang terpenting saat ini adalah bagaimana mereka berupaya untuk mempertahankan keunggulan 1-0 ini di menit-menit terakhir babak kedua. Tentunya dengan tetap memperhatikan serangan-serangan yang dibangun oleh Persisam yang tentunya tidak ingin mengalami kekalahan dan terus berupaya untuk menyamakan kedudukan. Sedikit gelisah dari kedua pelatih, baik Pelita Jaya maupun Persisam Putra Samarinda. Ada instruksi dari Aji Santoso kepada para pemainnya untuk melepaskan umpan-umpan panjang ataupun langsung ke jantung pertahanan, mengingat makin sempitnya waktu. Sama-sama sibuk di tepi lapangan kedua pelatih, kita saksikan. Iya. Di satu sisi pelatih Pelita tidak menginginkan lini pertahanan mereka lengah, sementara di sisi lain Aji berharap kepada lini depan dari Persisam untuk terus melakukan atau menggedor barisan pertahanan dari Pelita. Esteban Vizcara, kembali Firman Utina. Duel Zainal Arif dengan Yuta Konjan. Danilo Fernando. Oh, tidak cermat dari Arif. Zainal Arif. Kali ini Imade Wirahadi. Tanpa pengawalan seorang Firman Utina.
Ahmad Sembiring masih jauh berada di atas mistar gawang Dian Agus Prasetyo. Masuk di menit 90 dan hanya diberikan tambahan waktu 1 menit oleh wasit Setiono. Dan kita lihat di sini pencetak gol untuk Pelita Jaya, Yutajak Konjan digantikan oleh Yusmadi di akhir babak kedua. Ya, ada upaya untuk mendelay dari para pemain Pelita di sisa waktu 1 menit dalam injury time ini. Coba melakukan ball position. Ya. Egy Melgiansyah, Firman Utina, cukup baik penampilan pada kali ini. Pelanggaran Supriyadi terhadap Esteban Vizcara. Cukup berhasil para pemain Pelita sedikit mengulur waktu dan dipertegas oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Supriyadi sehingga waktu semakin sempit. Ya, tampaknya memang Esteban menunggu untuk dilanggar. Ya, sengaja menunggu, memancing untuk pemain lawan melanggarnya, dan usahanya memang berhasil. Dan Mitra Sepak Bola